Halo, saya Harrison Mokodompis, peserta pelatihan Digital Leadership Academy yang hari ini mengikuti pelatihan mengenai Driving Government Digital Transformation with One Data and Smart City. Dan belajar hari ini saya ingin sharing mengenai lesson learned yang kita peroleh daripada narasumber-narasumber yang sudah menyampaikan materinya satu demi satu. Yang pertama mungkin kita mulai dari Mr. Leon dari GovTech and Lead Design Singapore. Dalam pemaparannya, Mr. Leon menyampaikan sesuatu yang sangat menarik, yaitu betapa ada kondisi di dalam masyarakat Singapura, dan sebenarnya ini merupakan problem semua masyarakat, yaitu dia ada keengganan atau tidak terlalu antusias jika harus terlalu banyak layanan-layanan yang diakses untuk mendapatkan pelayanan publik. Hal ini membuat pemerintah Singapura, sebagaimana disampaikan oleh Mr. Leon, berusaha menciptakan satu super apps yang bisa mengorganize atau melakukan integrasi dari berbagai layanan kebutuhan yang sebenarnya sudah didigitalisasikan, sudah dielektronisasi, tetapi mungkin pada saat itu belum tersambung ke dalam sebuah one big data. Dan ketika ini dilakukan, itu kemudian berkumpul menjadi sebuah apps yang tersentral, di mana masyarakat Singapura bisa melakukan atau memohon, bahkan mungkin melakukan komplain dan menyampaikan laporannya terkait dengan seluruh evaluasi terhadap seluruh layanan yang dia terima. Dan hal menarik lain yang disampaikan oleh Mr. Leon adalah sistem ini selain mampu menggabungkan berbagai platform di dalam penyediaan jasa layanan publik, kesehatan, mungkin kemudian transportasi, komunikasi, kemungkinan juga layanan-layanan publik lainnya. Ini juga yang membuatnya menarik adalah dia menempatkan level of empathize yang sangat tinggi terkait dengan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka di dalam lesson learn ini kita mendapatkan istilah pain point. Jadi pain point itu seolah-olah kira-kira apa sih ketidakpuasan yang paling membuat masyarakat Singapura itu betul-betul merasa terganggu dengan layanan yang mungkin tidak maksimal dia terima. Oleh karena itu, ada dua hal yang kemudian berkembang. Pertama, bagaimana mengintegrasikan berbagai platform layanan ke dalam satu super apps yang nanti bisa diakses dengan begitu mudah, dengan gadget, dengan alat-alat elektronika berbasis internet, berbasis web yang dimiliki oleh masyarakat Singapura. Kemudian poin yang kedua adalah sistem ini ternyata dia bangun dengan sebuah pendekatan kepada tingkat empati yang tinggi terkait dengan apa sebenarnya pengalaman terburuk atau pengalaman terpahit masyarakat Singapura ketika dia menerima layanan ini. Dan ini membuat service atau layanan yang diberikan oleh pemerintah Singapura tidak saja menjadi sebuah big data, tetapi juga secara otomatis membuat masyarakat Singapura itu menerima sebuah layanan yang boleh digambarkan sebagai layanan smart city, karena dia menghubung-hubungkan beberapa platform pelayanan publik ke dalam satu layanan yang sudah terintegrasi. Poin yang kedua adalah terus-menerus dinamika pengetahuan publik itu terus di-upgrade, terus dicari tahu oleh pemerintah, sehingga kekurangan yang diharapkan dapat ditutupi itu terus-menerus dapat di-upgrade oleh pemerintah Singapura. Kemudian pembicara yang kedua itu Mr. Manu. Mr. Manu ini berasal dari Government Transformation India and South Asia. Mr. Manu menyoroti mengenai penggunaan cloud dalam 5 tahun ke depan, dan kita memang sama-sama tahu sebagaimana yang diantarkan oleh Mr. Manu, dia menggambarkan India itu negara yang jumlah penduduknya sangat besar, otomatis dia memiliki resource SDM yang luar biasa, dan dengan keterampilan dan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat khususnya generasi muda di India, sekarang ini tersedia mereka yang memiliki skill untuk menangani atau menjadi backbone dari perkembangan teknologi IT di India. Dan Mr. Manu menggarisbawahi penggunaan atau peluang penggunaan cloud ini karena melihat betapa
perkembangan masyarakat dan kebutuhannya itu berdampak atau berbanding lurus dengan kebutuhan akan data. Dan jika hanya menggunakan konvensional penyimpanan, konvensional pengamanan, maka itu akan sangat terbatas jika dibandingkan dengan dinamika yang berkembang. Pembicara berikutnya adalah Mr. Gossi yang menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan. Pengadaan di sini adalah pengadaan barang dan jasa dalam rangka melakukan transformasi digital. Kita tahu di sana ada, tadi sudah disampaikan oleh Mr. Manu, ada bahasan mengenai cloud. Mr. Leon menyampaikan ada platform-platform layanan yang pasti akan ke aplikasi. Aplikasi membutuhkan operasional, sehingga Mr. Gossi mengatakan di masa depan pengadaan barang dan jasa itu akan lebih banyak tentang operasionalnya ketimbang kapital atau barang itu sendiri. Dan kadang-kadang mungkin kita berpikir dalam lesson dan saya mungkin berpikir pengadaan di masa depan itu adalah pengadaan yang kadang-kadang mungkin tidak bisa dilihat bendanya yang mana sebenarnya, tetapi kita juga harus melakukan pengadaan barang dan jasanya. Ini diperkuat oleh Mr. Adi sebagai Head of Business Development Capture dari AWS, menguatkan bahwa proses pengadaan untuk cloud harusnya menjadi lebih mudah, dapat dipermudah, efektif, karena di masa depan memang perkembangan seperti inilah yang dibutuhkan untuk diadakan atau di-provide, dan ini bisa menjadi sebuah percepatan yang luar biasa bagi perkembangan layanan publik. Jadi pointers yang kita pelajari adalah kemajuan atau apapun namanya dalam rangka transformasi digital tidak bisa melepaskan proses pengadaan barang dan jasanya itu sendiri. So, dari 4 pembicara tadi saya menyimpulkan bahwa yang pertama, kalau membangun pelayanan publik harus diusahakan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, kalau bisa dalam sebuah one big data yang terintegrasi, dan harus memperhatikan pain point masyarakat. Apa sih ekspektasi masyarakat yang paling dia inginkan? Yang kedua, tentu saja adalah bagaimana memanfaatkan cloud sebagai penyimpanan yang bigger than conventional system, dan mungkin more safety juga ada di sana, sehingga kita tidak lagi terbata-bata atau terseok-seok dengan bagaimana melakukan penyimpanan tradisional. Dengan cloud akan lebih besar, akan lebih aman, dan akan lebih terintegrasi, menghubungkannya dengan platform-platform pelayanan publik yang pasti akan berkembang. Dan yang ketiga mungkin lesson learn-nya adalah pengadaan barang dan jasa menjadi suatu hal yang harusnya bisa memastikan bahwa proses atau transformasi digital ini tidak terganggu oleh hal-hal yang sifatnya administratif. Dan ini menjadi sebuah paket lengkap dari lesson learn di hari kelima ini. Sekali lagi, materi hari kelima ini sangat menarik, sangat baik, dan merupakan pembelajaran yang luar biasa untuk menjadikan Indonesia, khususnya saya di Kementerian ATR BPN, belajar bagaimana mentransformasikan digitalisasi ini sebagai bagian integral dari pelayanan publik di bidang pertanahan khususnya. Terima kasih, selamat malam, sukses terus untuk semua para peserta.